Ya, perkenalkan nama saya Lukman Al-Hakim dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi kekuatan balok beton bertulang dengan balok komposit baja menggunakan floor deck yang meliputi yaitu pertama latar belakang, kedua landasan teori, tiga floor deck, empat persyaratan deck baja gelombang, nomor kelima yaitu tentang metodologi penelitian, dan nomor 7 tentang kesimpulan. Untuk yang pertama tentang latar belakang, yaitu latar belakang yaitu keberhasilan dari suatu bangunan dapat diukur dan kokohnya struktur bangunan tersebut. Struktur dalam suatu bangunan merupakan tiang pusat kekuatan bangunan. Dalam mendesain suatu konstruksi bangunan haruslah memenuhi syarat kuat, awet, indah, fungsional, dan ekonomis. Saat ini, perkembangan dunia teknologi semakin pesat dalam berbagai bahan konstruksi maupun komponen utama dalam membangun suatu struktur. Yang pertama tuh rumusan masalah. Apa yang membuat saya ingin mempelajari tentang penelitian ini yaitu mengacu pada latar belakang di atas mengenai pembangunan material pada balok seperti beton, bertulang, dan profil baja. Maka akan evaluasi kekuatan balok besarnya penampang yang diperlukan, lanjutan yang terjadi hingga biaya yang diperlukan dari balok beton bertulang. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi balok beton bertulang dan balok komposit baja jika diberikan beban yang sama besarnya dan desain memiliki kapasitas penampang yang sama atau tidak jauh berbeda. Untuk selanjutnya yaitu pada landasan teori. Landasan teori balok beton bertulang pada balok segi 4 tegangan leleh di daerah akan ditekan merata dalam arah melintang. Pada balok T dengan flange lebar dapat timbul tegangan tidak merata pada arah melintang karena terdapat deformasi geser pada arah tersebut atau shear lag. Ini bisa lihat gambar pada layarnya. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang mengenai lanjutan pada balok. Konstruksi beton harus dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki kekuatan yang cukup sehingga dapat menahan deformasi akibat beban yang besar tanpa menimbulkan kerusakan pada elemen struktur maupun non-struktur seperti dinding atau akan menimbulkan getaran yang membuat kepanikan. Yang selanjutnya yaitu tentang ini tabel balok non prategang atau plat satu arah bila lanjutan tidak dihitung. Bila nilai kekuatan tidak dihitung dengan cara analisis yang lebih mendetail dan teliti, maka besarnya lanjutan seketika akibat pembebanan harus dihitung dengan menggunakan nilai modulus elastisitas beton atau EC sesuai dengan ketentuan pada 8.5.1 untuk beton normal atau beton ringan dan dengan momen inersia efektif L berikut tapi tidak lebih besar dari IG. SNI 2847 2013 pasal 9.5.2.3. Untuk selanjutnya yaitu pada floor deck. Apa itu floor deck? Floor deck atau deck baja bergelombang perkembangan struktur komposit dimulai dengan digunakannya deck baja bergelombang yang juga berfungsi sebagai tulangan positif pada plat beton. Menggunakan deck baja juga dapat dipertimbangkan sebagai dukungan dalam arah lateral dari balok sebelum beton mulai mengeras. Arah dari gelombang deck baja biasanya diletakkan tegak lurus balok penopangnya. Yang keempat, yaitu persyaratan deck baja. Persyaratannya meliputi apa saja? Persyaratan deck baja bergelombang dan penghubung gesernya untuk digunakan dalam komponen struktur komposit diatur dalam SNI 31929/2002 pasal 12.4.5.1. Dalam pasal ini disyaratkan tinggi maksimum deck baja HR kurang dari 75 mm atau sekitaran 7,5 cm. Lebar rata-rata minimum dari gelombang deck WR lebih dari 50 mm atau 5 cm. Lebar ini tidak boleh lebih besar dari lebar bersih minimum pada tepi atas deck baja. Tebal plat minimum diukur dari tepi atas deck baja sama dengan 50 mm. Yang keempat, diameter maksimum stud yang dipakai yaitu 20 mm dan dilas menggunakan flange balok baja. Tinggi minimum stud diukur dari sisi deck baja paling atas yaitu 40 mm atau 4 cm. Untuk detail gambar mungkin seperti ini. Jika gelombang deck baja dipasang tegak lurus terhadap balok penopangnya, maka kuat nominal penghubung geser jenis paku harus direduksi dengan suatu faktor RS yang sebenarnya sebagai berikut. RS sama dengan 0,85 per akar dari NR dikalikan WR per HR
dikalikan HS per HR dikurangi 1,0, yaitu RS yaitu faktor reduksi, NR jumlah penghubung geser jenis paku pada setiap gelombang pada potongan bentang balok baja, HS tinggi penghubung geser jenis paku kurang dari HR plus 75 mm, HR tinggi nominal gelombang dek baja, dan WR lebar efektif gelombang dek baja. Yang kelima, tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian, metode yang digunakan dalam penyelesaian proposal ini adalah dengan cara analisis yang difokuskan untuk perhitungan kekuatan balok baja, beton bertulang, dan beton komposit baja, serta perhitungan lanjutan yang terjadi akibat beton yang sama besarnya diberikan pada balok, beton berulang, dan komposit baja. Metode penelitian ini dibagi dalam 3 tahapan, yaitu tahapan input berupa penyediaan data, pembebanan pada balok, penentuan jenis floor deck yang akan dipakai, tahapan input data dan perhitungan data manual menggunakan Microsoft Excel, dan yang ketiga tahapan output yang berupa hasil desain dimensi penapang balok, perhitungan kekuatan balok, dan lanjutan yang terjadi dan biaya ya apa saja yang diperlukannya. Selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan pada elemen balok menggunakan balok komposit baja, maka elemen balok tersebut tidak lagi membutuhkan backcasting untuk menahan beban yang bekerja pada balok sebelum beton mengeras, karena profil baja akan menggantikan backcasting untuk menahan beban yang bekerja selama konstruksi sebelum beton mengeras. Dimensi penambang balok beton bertulang lebih besar dari profil WF baja yang digunakan. Ditinjau dari tinggi dan lebar penampang, jika diberikan beban yang sama dan didesain penampang memiliki kapasitas yang hampir sama, lanjutan yang terjadi pada beton bertulang lebih kecil terjadi dibandingkan profil baja WF yang didesain semakin besar inersia penampang, maka semakin kecil pula lanjutan yang akan terjadi. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya akan mengulangi tentang ini, rumusan masalah. Ini untuk penambahan waktu saja. Kenapa banyak konstruksi seperti gedung parkir, seperti jembatan, seperti tempat-tempat yang memiliki bentang luas itu menggunakan struktur komposit? Ada banyak kelebihan yang bisa disimpulkan dari permasalahan ini, yaitu struktur komposit cocok untuk konstruksi kombinasi antara baja dengan beton. Misalnya contoh di tempat parkir. Tempat parkir dia tidak bisa menggunakan kolom beton yang lebih dari, jika kolom beton umumnya lebih maksimum itu sekitar 10 meter, sedangkan kolom baja kemungkinan bisa 12 meter atau lebih, dan menghemat ruang dan juga mempercepat dalam pemasangan struktur komposit ini. Bagusnya komposit ini dia tidak perlu terjadinya pelepasan backcasting. Jadi untuk floor deck ini dia cukup menempel pada beton, tidak perlu dilepas, sehingga bagusnya tidak terjadi pengeroposan saat pelepasan backcasting. Namun dalam proses ini harus menggunakan backcasting atau menggunakan floor deck yang benar-benar sesuai SNI. Biasanya yang digunakan itu sekitar minimal 0,75 mm, yaitu kurang lebih hampir 1 mm, itu yang paling tipis. Ada juga yang menggunakan sampai bahkan 1 cm, biasanya pada konstruksi jembatan, konstruksi dan bangunan-bangunan yang membutuhkan beton yang cukup tebal dalam platnya. Pada umumnya untuk bondek masih banyak dipertimbangkan oleh kontraktor masa kini ya, karena ini memakan biaya yang cukup mahal, karena untuk saat ini banyak perusahaan-perusahaan bahkan dalam pemerintahan itu dalam pelaksanaannya masih menggunakan konstruksi yang konvensional, yaitu menggunakan backcasting dengan multiplank dengan kolom juga dengan kolom beton. Padahal jika benar-benar dipelajari dan diterapkan, konstruksi baja dan menggunakan beton atau komposit ini bagus untuk mungkin kedepannya, tapi semua tetap harus diperhitungkan secara matang.
Mungkin itu saja tambahan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ini bermanfaat, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.